Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak, kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu charisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah project real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Baik, selamat pagi Shalom. Apa kabar semua? Bisa kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu.
yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan sehingga hari ini dan seterusnya kami mengerti bahwa kami adalah umat yang ditebus, berharga di mata-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biar hidup kami dipakai Tuhan menjadi perwakilan, menyatakan kasih kebenaran, menyatakan kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang. Biar melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Mulia Engkau, kudus Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Oh Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu bertemu denganmu, kekasih
Haleluya. Oh Tuhan, we thank you Lord for your grace. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, Engkau ada Tuhan. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah oh Tuhan, oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Katakan ku lewati semua perkenanan. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari yang
merasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita nikmati pujian ini, kita muliakan nama Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Oh, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ini doa kami Tuhan. Ku lewati semua, ini kerinduan kami, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang amin Tuhan, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah. Mari serukan dari hati yang paling dalam, katakan kepada Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa,
Engkau paling mengerti hidup kami Tuhan. Perkenananmu ya, tapi tiada yang lebih kami rindukan selain Engkau. Teguh, Engkau yang bertindak untuk kami. Terima kasih. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berserah di hadapannya dan meminta anugerah-Nya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, bersama-Mu Bapa, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang hanya Kau Tuhan. Teguhkan hatiku, hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melimpah bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Haleluya, haleluya, oh, perkenanan-Mu. Amin. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. We thank You for Your grace. Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu ya Bapa-Ku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, bermazmur, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam dan demi nama Yesus. Yang siap bersukacita bersama katakan. Yang siap bersukacita bersama katakan. Kasih jos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Woo. Haleluya. Oh. Mari bertepuk tangan bersama kita puji Raja
ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sama Allah sumber, amin. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber, Allah sumber. Mari bertepuk tangan bersama. Kuatku, amin. Sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber keselamatan. Allah sumber, Allah sumber. Come on. Kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Haleluya. Kuatku, Allah sumber, oh, kuatku Allah sumber, amin. Kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini, lambangkan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita bersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena itulah kekuatan bagi hidup kami, bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Yesus. Oh, kekuatan di hidupku. Katakan, ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Kami berseru, amin, berharap dalam Yesus. Ajaib, oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam, amin, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Berseru, kami berharap
berharap dalam. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, pulih, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, pendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidup takkan goyah selamanya. Bersama-Mu kami tidak akan goyah Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Untuk itu Engkau tidak akan pernah membiarkan kaki kami sampai tergeletak, terjatuh. Untuk itu Engkau memberi kekuatan kepada kaki kami, tangan kami, dan seluruh kehidupan kami untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Hadirat-Mu membawa kami mengerti dan mengenal betapa baiknya Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ini kami rasakan, kami nikmati. Kami diberkati di dalam hadirat-Mu. Supaya kami pulang dengan keadaan berbeda. Kami pulang diberi kekuatan yang baru. Bahkan iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Saya janji tidak akan lama, dan ini kabar baik kan ya, supaya kita tidak terlalu lama di dalam ruangan ini gitu ya. Puji Tuhan. Shalom. Di bulan Februari ini kita masuk dalam bulan kesehatan gitu ya, health. Supaya kita sehat, maka kita memahami dulu aturan-aturan kesehatan. Ya, dan itulah yang membuat kita bertumbuh untuk supaya makin lama makin sehat. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tanya dulu, Willy ada PowerPoint sudah siap? Oke. Kita lihat bahwa ini kita pelajari waktu SD, namanya mensana in corpore sano, gitu ya. Waktu masih kecil kita belajar ini ya. Artinya apa? Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu arti mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Tapi kenyataannya enggak gitu, saudara. Kenyataannya tubuhnya sehat, tetapi pikirannya takut, kemudian khawatir. Apalagi di masa pandemi ini, betapa banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tubuhnya sehat. Oleh sebab itu, saya lebih setuju pernyataan yang berikut ini. Dalam jiwa yang kuat, terdapat tubuh yang sehat. Amin. Dalam jiwa yang kuat, terdapat apa? Mengakibatkan tubuh yang sehat. Jadi penting sekali kita berkata, aku sehat. Amin. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Bukankah itu doa kita kan? Walaupun mungkin dalam keadaan lemah.
Walaupun mungkin dalam keadaan sedang mengalami masalah, persoalan, tetapi kita berkata bersama dengan Tuhan, aku sehat. Jadi dimulai dari pikiran. Nah, Amsal 4 ayat 23 nggak usah dibuka, pasti saudara tahu lah artinya apa. Kata-katanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah apa? Hati. Di mana hati itu? Ya, seringkali kita memang betul. Saya dulu juga berkata hati di sini. Padahal hati itu di sini. Hati itu di sini. Coba sentuh pikiran kita. Kalau ini jidat, saudara. Ini otak kita. Ini di sini dia, hati kita. Pikiran kita. Betapa pentingnya mengisi dengan pikiran yang baik. Pikiran yang sehat. Pikiran yang positif. Karena itu muncul di alam bawah sadar kita suatu saat nanti. Tuhan ingin supaya kita memahami ini dan mengerti ini. Oleh sebab itu saya katakan kepada jemaat Tuhan bahwa tempat yang paling aman itu di gereja. Untuk itu kita harus membuat gereja tempat yang aman dan nyaman tentunya. Ya kan? Tempat yang aman dan nyaman. Apalagi lihat ya, hadirat Tuhan kabut. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di sini. Lihat ya, kabut memenuhi tempat ini gitu ya. Jadi bukan hanya di gunung aja itu ada kabut, di sini pun ada kabut. Yang di rumah nggak merasakan ini, sensasinya beda. Oleh sebab itu datanglah ke gereja. Amin. Gereja harus menjadi tempat yang sehat. Untuk itu perlu diberikan pengertian. Makanya kenapa bulan yang lalu saya sempat sampaikan juga betapa sedihnya saya ketika satu jemaat itu sebagian besar kena COVID. Ketika ditelusuri, saya ini ketua gugus tugas COVID-nya Surabaya. Saya hati-hati banget soal kayak gini. Kan ada aturan anak-anak di bawah 12 tahun di rumah saja untuk ikutin apa? Ikutin online saja. Tapi masalahnya itu ada pengerja yang punya anak-anak, dan di Bumi Moro itu banyak anak-anak muda yang punya anak kecil-kecil. Itu kalau anak-anak tidak dibawa ke gereja, sama siapa? Lalu kemudian saya katakan, oke, saya buat kebijakan lokal wisdom namanya. Bukan untuk bukan untuk melawan aturan, no, enggak. Saya belajar hukum 4 tahun. Sehingga lulus mengerti tentang apa itu hukum. Hukum itu dibuat bukan untuk menakut-nakuti, bukan, tapi untuk membuat orang aman dan nyaman. Makanya aturan itu diberikan, aman dan nyaman, untuk kebaikan bersama-sama. Jadi bukan berarti misalkan orang yang melanggar lalu lintas, lalu kemudian langsung ditilang. Polisi yang bijak akan menanyakan, kenapa Bapak melanggar? Bapak tahu nggak aturannya gimana? Waduh, saya dari luar kota Pak, enggak tahu Pak. Lalu apakah Bapak nggak lihat? Itu tadi enggak boleh. Tahu nggak Pak, kenapa kok Bapak di posisi sebelah kanan, kan ada di Surabaya itu ada 3 jalur gitu ya, 3 lajur. Lajur sebelah kanan itu hanya untuk belok kanan saja, dia nggak boleh lurus. Yang tengah itu boleh lurus dan belok kanan, boleh. Yang sebelah kiri belok kiri saja. Jadi yang tengah itu bisa lurus, bisa belok kanan. Yang kanan nggak boleh lurus, dia harus belok kanan. Kenapa dibuat begitu? Supaya nggak benturan, supaya nggak terjadi kecelakaan. Maka dibuatlah aturan begitu. Nah yang sebelah kanan ini kadang-kadang nyelonong aja lurus. Padahal sudah ada tempatnya di tengah, sudah ada tempatnya di tengah. Jadi dibuat itu untuk kebaikan bersama aturan itu. Tetapi polisi yang bijak akan menanyakan, kenapa Bapak melanggar itu? Oh saya tidak tahu Pak. Oke baik. Untuk kali ini Bapak belajar untuk tidak melanggarnya. Nanti jangan dilanggar lagi. Baik Pak. Itu rasanya gimana kalau saudara jadi orang yang diberi pengampunan seperti itu? Waduh, akan ingat itu. Akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Bahwa saya sedang belajar untuk mengerti, untuk kebaikan saya. Jadi demikian pula kita. Setiap kita belajar untuk mengerti, untuk kebaikan kita.
Jadi saya berikan kebijakan bahwa untuk para pengerja boleh bawa anak, tetapi tolong anak-anaknya taruh di ruang yang sebelah kanan. Ada guru roki yang menjaga mereka dan memberikan aktivitas yang tidak boleh bergerak kemana-mana atau outdoor, karena di Bumi Moro itu ada tempat outdoor, di outdoor saja, nggak apa-apa. Itu saya berikan kebijakan itu sejak bulan Oktober kemarin. Puji Tuhan, sampai hari ini tetap baik semua. Dan semua jemaat kalau di Ngagel itu karena orang tua itu ada di atas 60 tahun tuh mungkin sekitar 40%. 40% itu, hampir setengahnya itu di atas 60 tahun. Dan mereka berkata, Pak, saya gak bisa Pak ibadah online. Handphone gak ada, TV juga gak bisa, TV masih tabung. Gimana bisa digital? Gak bisa. Baik, kalau begitu Ibu boleh datang ke gereja, tetapi harus ikutin aturan. Kita buat ibadah di Ngagel itu hanya 1 jam saja. Bukan gereja 1 jam saja ya, GSJS, bukan. Tapi semasa pandemi ini kita buat hanya 1 jam saja. Firman Tuhan 20 menit, 25 paling lama. Untuk apa? Untuk membuat gereja tempat yang aman dan nyaman. Dan puji Tuhan, mereka taat. Orang-orang tua itu taat, dan ada yang memang nggak taat, saudara. Nggak taat waktu apa? Waktu pulang. Di Ngagel itu kan ada tangga seperti kayak gini. Di sini nggak ada yang di atas 60 tahun. Nggak ada kan ya? Ya. Kalau di sana 70 tahun ada. Saya nggak tega untuk berkata tidak. Karena mereka nggak bisa beribadah. Untuk itu saya buat gereja tempat yang aman dan nyaman. Jaraknya juga seperti ini. Lalu kemudian mereka pakai face shield dan masker. Bukan hanya masker tok, tapi ada face shieldnya. Wah, pertama susah, saudara. Tetapi sekarang sudah terbiasa. Waktu pulang, nah ini masalah. Waktu pulang, ketika waktu pulang, saya selalu mengingatkan pada pengerja hati-hati. Karena orang tua turun belakangan. Karena turunnya pelan. Dan kalau mereka turun, biasanya itu karena terburu-buru, jatuh. Dan itu pernah terjadi, jatuh mereka. Jatuhnya itu doprok begitu, karena terlalu terburu-buru. Oleh sebab itu saya mengingatkan mereka, jangan terburu-buru. Dan para pengerja mengingatkan, duduk dulu Bu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang kepingin cepat pulang. Padahal ibadah loh sudah 1 jam saja. Betul kan? Kan bukan udah diskon. Biasanya hampir 2 jam, sekarang cuma 1 jam saja. Apa susahnya nunggu 5 menit di kursi? 5 menit saja. Dan itu proses pembelajaran. Jadi gereja tempat orang belajar juga, memahami dan mengerti. Itulah di dalam jiwa kita. Tuhan juga begitu, mengingatkan kita berkali-kali. Mengingatkan kita berkali-kali. Untuk apa? Untuk kita tidak melupakan firman-Nya. Selalu mengingat akan firman-Nya. Amin. Jadi mulailah dengan jiwa yang kuat, maka tubuh kita menjadi sehat. Puji Tuhan, tidak ada kasus satupun di Ngagel. Padahal kita juga ngetes. Mulai dari Tuhan. Jadi Amsal 4 ayat 23, lalu kemudian Mazmur 127, saya tidak perlu mengingatkan saudara, artinya baca gitu ya. Pasti saudara harusnya ingat itu, Mazmur 127 ayat yang pertama. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Dan jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga, dan seterusnya. Artinya apa? Mulailah dengan Tuhan. Oke? Mulailah dengan Tuhan yang menolong kita. Oke, sekarang kita lihat next, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, 1 Timotius 4:6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Mengingatkan ya, mengingatkan itu artinya terus-menerus mengingatkan. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Perhatikan, terdidik dalam soal-soal apa? Iman yang pokok, iman yang mendasar. Yaitu apa? Yaitu supaya kita ada di dalam ajaran yang sehat. Karena ada ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang sehat, yang telah kau ikuti selama ini, ajaran yang sehat. Tadi malam saya dapat
berita atau dapat informasi tentang almarhum Ravi Zacharias. Kalau yang pernah dengar nama Ravi Zacharias, itu salah satu apologetik terbaik di dunia. Apologet. Jadi, wah kalau berdebat sama dia, tidak akan orang bisa menang. Siapapun dia. Karena dia memang apologet. Ravi Zacharias itu meninggal tahun 2019. Kalau nggak salah, 2019 atau ya 2019. Hampir 2 tahun yang lalu. Seorang yang sangat terkenal, kaya raya. Waktu saya dengar berita kemarin, tadi malam itu waktu saya baca di salah satu media Kristen yang sangat dipercaya. Saya terkejut bahwa seorang hamba Tuhan itu bisa ada satu pengalaman yang tidak baik di dalam hidupnya, terutama hal seksual. Orang ini pintar, saudara, tapi kemudian akhirnya terungkap. Itu dalam majalah Christianity Today, City Christianity Today. Bagaimana dia menggunakan kebebasannya itu dengan cara yang memalukan, jadi memalukan keluarganya, memalukan pelayanannya, dan akhirnya semua yang dibangun itu sia-sia. Semua yang hebat itu menjadi tidak ada artinya. Ada beberapa yang mengalami pelecehan seksual dengan dia. Ngeri ya kalau lihat seperti ini. Jadi siapapun tidak ada yang kebal dengan yang seperti ini. Gak ada seorang pun yang kebal, termasuk saya juga. Oleh sebab itu, bentengi kita dengan pikiran yang sehat. Kita gak bisa pinter khotbah saja atau menyampaikan pengajaran yang bagus, pengajaran yang hebat, tapi kalau kita tidak hidup di dalamnya. Jadi ajaran sehat itu penting untuk memberikan kepada kita kehidupan yang sehat. Kita lanjutkan lagi ya. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Saya lanjutkan dengan sini. Tadi 4 ayat 6, sekarang 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi dikatakan tidak sehat pikirannya sehingga menimbulkan pertengkaran. Masih ingat ya saudara ya, kalau saya sampaikan bahwa hanya orang yang waras itu tidak akan bertengkar. Karena perlu 2 orang gila untuk bertengkar. Ya kan? Ya atau ya? Halo? Suami istri? Perlu 2 orang apa? Gila untuk bertengkar. Karena kalau satu tidak gila, tidak akan terjadi pertengkaran. Sing waras apa? Ngalah. Bukan berarti ngalah itu kalah, enggak. Karena dia sadar bahwa dia waras. Untuk apa diladeni? Untuk apa dipikirin sesuatu yang negatif? Untuk apa diterusin? Enggak ada gunanya. Kalau kita mengasihi, maka kita belajar sabar. Karena kasih itu apa? Sabar. Bahkan sabarnya itu panjang. Kasih itu panjang, sabar. Dan kalau kita kekurangan kasih, kelihatan dari kata-kata kita, kelihatan dari tindakan kita. Untuk itulah perlu periksa. Kalau kita gini kan mesti periksa hati kan gitu ya. Karena dokter periksa stetoskop di sini nih. Jarang di belakang, jarang ya, kadang-kadang di belakang, tapi kebanyakan di sini. Periksa hati. Dan kita tahu periksa hati kita di sini. Periksa pikiran kita. Supaya apa? Kita sehat. Supaya kita tidak salah paham, gagal paham, sehingga terjadi percekcokan, pertengkaran satu dengan yang lain. Amin. Ada orang ke gereja itu supaya dapat berkat, karena menganggap bahwa ibadah itu sumber keuntungan. Ya datang aja ke Gunung Kawi sana kan gitu ya. Apa bedanya ke gereja dengan Gunung Kawi? Tidak, kita datang ke gereja untuk beribadah.
untuk belajar taat kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Belajar taat di tengah kondisi dan segala sesuatu. Ketaatan kita dilihat dari bagaimana respon kita waktu kita ibadah. Itulah yang Tuhan inginkan. Saya akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu perkataan yang sehat. Tadi pikiran yang sehat, sekarang perkataan yang sehat, kata-katanya sehat. Kalau pikirannya sehat, kata-katanya juga belajar ngomong yang sehat jadinya. Karena kata-kata kita itu bisa melukai, bisa menghancurkan, bisa membunuh seseorang. Tetapi berkata-kata yang baik itu akan membangun sesuatu yang baik. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan siapa? Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, perkataan yang sehat. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi perkataan yang sehat adalah perkataan Tuhan kita. Firman Tuhan, itu perkataan yang sehat. Sehingga ketika waktu kita dapat itu, kita ngomong seperti Tuhan Yesus juga. Berkata-katalah seperti Tuhan, berkata-kata juga. Amin. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Contoh yang terbaik adalah Yesus. Amin. Sekarang kita lihat yang ketiga. Saya mau cepat ini ya. Yang ketiga adalah sehat di dalam iman. Karena ada iman yang tidak sehat. Jadi Titus pasal 1 ayat 13, iman yang sehat itu muncul dari teguran, peringatan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang sombong, yang tidak mau diingatkan. Siapapun, ada saya lihat orang kelihatan lembut sekali, baik sekali. Tapi ketika ditegur, reaksinya sudah tidak enak. Diam sih dia, diam. Tapi diamnya itu kelihatan tidak enak gitu ya. Dan orang Indonesia sangat sungkan untuk negur. Sungkan, untuk negur itu sungkan. Jadi, lebih baik gak usah tegur, biarin aja. Itu dosa pembiaran. Membiarkan orang di dalam dosa itu ikut dosa. Jadi, tegurlah mereka yang sedang berjalan menyimpang. Amin. Yang berjalannya melebar. Ada yang pernah cerita gitu ya, pernah cerita kejadian waktu pesawat Korea. Itu ada yang cerita beberapa hari yang lalu ya. Pesawat Korea terbang dari Amerika menuju ke Korea. Dia transit di Anchorage, Alaska. Ya. Betul ya? Lalu kemudian dari situ dia terbang menuju ke Korea Selatan, salah satu kota. Lalu kemudian dia menyimpang cuma sedikit saja. Tapi lama-lama coba deh, sedikit saja, lama-lama tambah melebar. Dan akhirnya dia sampai ke wilayah Rusia. Ditembak. Hancur. Meninggal semuanya. Ya memang yang nembak juga salah ya, harusnya nanya dulu gitu ya. Namanya Uni Soviet, saudara, zaman itu Uni Soviet. Wis gak peduli dia, melewati daerahku tembak, sudah begitu. Tetapi yang pilot juga salah. Dia tidak mengikuti jalur yang benar. Jadi penting sekali mengikuti jalur yang benar. Sama seperti kalau kita ke gunung juga. Berkali-kali saya mengingatkan mereka kalau di gunung. Saya banyak sekali ngajar mereka. Saya kadang-kadang bilang, duluan, kamu jalan duluan. Ya, ngajar mereka untuk mengambil keputusan jalan mana yang benar. Nah, yang paling sering itu salah itu adalah waktu ke Ranukumbolo. Itu paling sering salah itu. Di pos 3 itu ada 2 jalur. Jadi kelihatan sekali 2 jalur itu kelihatan sekali. Yang satu malah kelihatan enak sekali, tinggal lurus gitu aja. Itu ada pos 3, lalu tinggal setelah istirahat di situ, kita lanjut lagi. Ketika saya bilang, ayo kalian dulu deh, saya tunggu di sini. Itu ngetes saya itu. Hanya untuk ngetes supaya mereka itu ngambil keputusan itu benar apa enggak. Paling tidak tanya dulu lah. Paling tidak tanya. Kenapa? Malu bertanya, sesat di jalan.
Itu memang benar. Dan mereka nggak tanya sama saya, jalan begitu aja. Saya tunggu, karena mereka tahu, mereka akan tahu bahwa itu jalan yang salah nanti waktu di ujung. Karena saya udah pernah salah. Orang udah pernah salah itu akan belajar dan jadi pintar kan gitu ya. Saya diem di situ, pasti balik soalnya. 10 menit kemudian balik dia. Balik. Pak, kok buntu Pak? Ya memang buntu jalan itu. Loh. Lalu dia bilang, kenapa kok loh? Karena kalian tidak mau tanya. Jalannya itu yang sebelah kanan ini loh jalannya. Loh Pak, ini nanjaknya kayak gini. Lah ya itu yang benar. Memang tuh tanjakan luar biasa itu di sebelah pos 3 itu. Karena nanjaknya itu nemen banget itu ya. Tapi cuma sebentar, gak sampai 5 menit sudah selesai tanjakan itu. Gak lama, gak sampai 5 menit. Tapi memang tanjakannya harus pegangan pohon begitu ya. Kadang-kadang kita melewati jalan yang seperti itu, tapi itu jalan yang benar. Karena akan menuju ke tempat yang benar. Tapi seringkali kita melewati mau-maunya sendiri. Jalan yang enak, jalan yang nyaman, jalan yang lebar. Kita tidak mau pakai jalan yang tidak menyenangkan. Untuk itulah Tuhan mengingatkan kepada kita dengan teguran-teguran. Mengingatkan kita dengan banyak hal. Nah, saya ingat dulu kita belajar 4 sehat 5 sempurna, kan gitu ya. Waktu dari sini Anton ikut gak ya waktu kita belajar tentang preaching? Enggak ya, padahal cuma Pak Yonatan saja. Kita belajar untuk membuat sesuatu yang gampang mengingatkan. Coba kita lihat ya. Next, 4 sehat 5 sempurna saya buat dengan 4M sehat ditambah 1M lagi jadi 5M sempurna. Coba Will, tayangkan Will. 4M sehat, 5M sempurna. Apa itu M yang pertama? Membaca firman Tuhan. Yang kedua apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Merenungkan firman Tuhan. Keempat apa? Mengulang. Mengulang itu bisa dalam bentuk berkata-kata. Jadi bisa gini juga. M yang keempat bisa gini. Memperkatakan firman Tuhan. Bisa begitu juga kan? Mengucapkan firman Tuhan. Apa 4M? 1, membaca. Kedua, mendengarkan. Yang ketiga, merenungkan. Yang keempat, mengulang atau mengatakan, mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Baru kemudian M yang terakhir, mau sempurna, melakukan firman Tuhan. Amin. Melakukan firman Tuhan. 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ingat baik-baik. Apa tuh? Membaca, mendengarkan, merenungkan, mengulang atau memperkatakan firman Tuhan. Yang kelima, melakukan firman Tuhan. Ini pelajaran waktu Pak Yonatan dapat itu ya, namanya rhyme. Bisa juga dengan melakukan apa saja. Nah, sekarang saya memberikan kepada saudara cerita, diakhiri dengan cerita. Saudara tahu bahwa setiap orang senang diceritain. Ya kan ya? Nah, cerita ini tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka awalnya enak karena ada Yusuf. Tapi setelah Yusuf meninggal dan raja baru yang muncul di Mesir, mereka makin lama makin tidak enak. Karena yang mengcover mereka sudah nggak ada. 400 tahun mereka mengalami itu di Mesir, di tanah Gosen. Mereka diperbudak di situ. Mereka mengalami ketidaknyamanan di situ. Sampai akhirnya Tuhan memilih seseorang namanya Musa. Diambil dari air. Musa adalah pilihan Tuhan. Tetapi diizinkan Tuhan 40 tahun lamanya dia ada di Mesir untuk belajar tentang Mesir. Belajar tentang pendidikan Mesir. Belajar tentang apa yang Mesir hebat lakukan. Setelah itu dia pikir dengan menyelamatkan bangsanya dengan membunuh orang Mesir, berarti dia kan mengasihi bangsanya kan ya. Ternyata sebaliknya terjadi. Malah bangsanya gak suka. Apa kau membunuh kami juga seperti kau membunuh orang Mesir itu? Dia pikir gak
ada yang tahu waktu dia bunuh itu. Ternyata tahu juga. Dan akhirnya dia lari dari Mesir ke Midian. Dia ketemu dengan wanita di situ, anak dari imam di Midian. Kemudian dia menikah di situ. 40 tahun lamanya Musa tinggal di tanah Midian, menggembalakan kambing domba mertuanya. Siapa mertuanya namanya? Yitro. Jadi bukan miliknya dia loh, bukan kepunyaan dia. Dia cuma menggembalakan milik mertuanya. 40 tahun loh. Bukan waktu yang pendek itu. Panjang sekali 40 tahun itu. Tapi selama 40 tahun itu tibalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Waktu Tuhan. Karena tidak pernah tidak baik, selalu baik. Amin. Dan waktu Tuhan tiba, dia menyatakan dirinya lewat semak belukar yang menyala. Dan Musa menyimpang untuk melihat itu. Dan dialah orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan berfirman, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini kudus. Dan Musa berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian Tuhan memberikan ilustrasi kepada Musa. Nanti kamu jadi Allah ya. Kan gitu kan? Kamu jadi Allah, nanti Harun jadi nabimu. Dibuat ilustrasi supaya apa yang kamu katakan itu terjadi. Kamu jadi Allah, nabimu adalah Harun. Karena waktu itu Musa berkata begini, aku ini orang yang gak bisa ngomong. Padahal 40 tahun pendidikan Mesir, pinter ngomong dia. Tapi Tuhan habiskan itu di Midian. Sehingga biarlah yang muncul itu Tuhan saja. Dan Musa belajar taat. Dan dia taat, kemudian dia berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun tidak bisa berkutik dengan 10 tulah yang dia berikan. Kayak Tuhan aja dia ya. Seperti Tuhan. Jadi ini, jadi katak. Katak di mana-mana. Dan yang hebat adalah hanya di Mesir saja terjadi itu. Di tanah Goshen tidak. Amin. Hanya di tanah Mesir, di Goshen tidak. Semuanya baik. Ada kegelapan di Mesir, di Goshen terang benderang. Apakah Tuhan pilih kasih? Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, bahwa umat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan akhirnya mereka dibawa Tuhan keluar dengan cara yang ajaib. Dan saya akhiri dengan perkataan ini. Keluaran, kita buka bersama-sama Keluaran pasal, ini ayat terakhir buat kita, pasal 15 ayat 26. Coba ditayangkan, Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Saudara baca baik-baik situ. Keluaran 15 ayat 26, ini ayat terakhir buat kita. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Perhatikan baik-baik. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya apa yang benar di matanya. Lalu diulangi lagi di sini kalimat yang berikutnya. Dan memasang telingamu. Artinya diulang lagi itu, Saudara. Untuk apa? Telinga itu bukan centelan masker. Bukan untuk centelan kacamata juga. Dan puji Tuhan telinga kita 2. Seandainya Tuhan membuat telinga kita 1 di sini dan mulut kita 2 di sini, modelnya kayak apa itu? Orang yang cerewet tambah cerewet, 2 soalnya ngomongnya terus gitu ya. Lamban untuk mendengar karena telinganya 1, lamban jadinya. Tapi Tuhan itu sempurna. Diberikan kepada kita telinga 2 dan mulutnya 1 supaya cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Amin. Jadi memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Diulang lagi loh ini. Mengikuti artinya melakukan apa yang menjadi ketetapannya.
akibatnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini janji Tuhan buat kita. Supaya kita melakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Dengan demikian keadaan kita tetap baik. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan lagu tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang renungkan itu, renungkan. Selah, selah. Selah. Diam sejenak. Lalu kemudian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekarang nyanyikan dalam hati saja. Kalau tadi kita ucapkan dengan kata-kata, sekarang ucapkan dengan hati. 1, 2, 3. Waktu. Lewati cobaan. Haleluya. Sekarang rasakan Tuhan yang mengasihi kita itu ada di tengah-tengah kita. Dan panggil namanya Yesus. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan kita. Bahkan di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya ada kemuliaan Tuhan, artinya ada kuasa Tuhan, artinya ada mujizat Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Di tengah jalan buntu bangsa Israel, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Laut Teberau terbelah. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Senjatai dirimu dengan pikiran yang berasal dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita. Jamah kami Tuhan, sentuh hati kami, dan ubahkan kami seturut kehendak-Mu.
berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami kan tetap naik dan takkan turun, berjalan maju, terbang lebih tinggi bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami takkan goyah. Kami akan tetap kuat bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, melewati segala rintangan, melewati badai, melewati segala yang tidak baik. Kami kan tetap baik, kami kan tetap baik Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih. Jangan ada yang terlewatkan Tuhan, termasuk yang di rumah, yang mengikuti ibadah online ini. Kami semua dilawat Tuhan, diubahkan Tuhan. Pikiran kami diperbaharui. Kami mengerti untuk apa kami hidup. Kami diizinkan untuk mengerti lewat segala pandemi yang kami hadapi ini. Kami mengerti untuk apa kami hidup. Sekalipun kami berjalan dalam lembah corona, lembah bayang-bayang maut, kami tidak akan takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu menghiburkan kami. Itu cukup buat kami Tuhan. Kami tidak akan takut. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tenang, kami aman. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kita akan ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan pengorbanan Tuhan kita. Ingat akan kasih Tuhan. Dia memberikan segala-galanya buat kita. Tubuhnya dipecahkan buat kita, dihancurkan. Bahkan alur bajaknya ada pada punggungnya. Seperti orang membajak tanah, demikianlah cambuk itu membajak punggung Tuhan kita. Supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita baik. Saudara, mari persiapkan roti dan anggur yang sudah saudara ambil di bawah. Kalau ada yang belum, bisa dibantu. Ini bukan kebiasaan, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Oh tidak saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Karena di dalamnya ada kasih Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah saat di mana kita ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia lakukan itu untuk kita. Supaya kita sehat, supaya kita pulih, supaya kita kuat, supaya kita berjalan tidak lagi lemah. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai tanda peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur.
Demikian pula setelah makan dia mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai tanda peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, cawan berkat yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur. Sebagai ucapan syukur kami juga akan memberikan persembahan yang baik bagimu Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita. Kita siapkan itu, lalu kita nanti akan memberikan persembahan setelah kita menerima doa berkat. Tuhan, terima kasih buat hidup yang Kau beri. Terima kasih buat setiap berkat-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan atas kami. Sebagai ucapan syukur kami memberikan dan mengembalikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini menyenangkan hati Tuhan. Terimalah ibadah kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami Tuhan. Kiranya ibadah kami pagi ini menyenangkan hati-Mu. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik, tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita buka hati, terimalah berkat yang membawa kita pulang dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Supaya apa yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Supaya apa yang kau kerjakan Tuhan menyertainya dan melipat gandakan apa yang kau lakukan. Supaya engkau bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat kemanapun kau pergi. Sehatlah tubuhmu, sehatlah pikiranmu, dan sehatlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dengan iman, katakan amin. Tuhan memberkati kita.